Baik, teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Hari ini kita akan bahas tentang mekanisme adaptasi sel. Jadi, kalau bicara soal adaptasi sel itu dia memang eh, harus dilakukan oleh tubuh manusia. Jadi, kalau kita belajar dari SD, kita belajar dari SD sampai sekarang ini memang sel itu kan bagian dari tubuh manusia yang paling terkecil. Namun ada yang paling terkecil lagi, ada yang namanya DNA dan RNA, dan itu ada di dalam sel. Jadi organ organ itu dibentuk oleh jaringan, kemudian jaringan itu dibentuk oleh sel, kemudian sel itu dibentuk oleh uh, RNA dan DNA. Jadi uh, kalau bicara soal sel, biasanya sel itu dia akan bagian yang memang sering mengalami gangguan atau perubahan jika terjadi penyakit. Karena kebetulan kita bicara soal patologi dan patofisiologi, maka organ itu dia pasti akan menunjukkan tanda dan gejala. Namun yang biasanya yang terjadi yang paling banyak dipicu oleh uh, kerusakan sel, ya, atau gangguan sel. Nah, biasanya penyakit apapun yang terjadi dalam tubuh manusia itu pertama kali yang diserang itu adalah selnya. Jadi semua yang dilakukan itu atas dasar adaptasi dari sel, bukan adaptasi dari organ atau jaringan. Organ dan jaringan hanya sekumpulan, itu merupakan sekumpulan dari sel. Jadi ketika sel sudah beradaptasi, maka atau sudah melakukan tugasnya, maka akan nampak di organ atau jaringan. Nah, jadi setiap gangguan sel itu biasanya akan menyebabkan sel itu akan menyesuaikan diri atau adaptasi supaya memang tetap hidup gitu loh. Nah, karena memang adaptasi sel ini merupakan hal yang paling penting sekali, maka memang harus kita bahas di sini. Jadi contoh ketika seorang perawat itu dia berikan asuhan keperawatan, maka dia harus melakukan asuhannya itu sebaik-baiknya. Dan bila si perawat itu dia sudah memahami kondisi memahami kondisi pasien dengan benar, maka ya otomatis dia akan bisa untuk melakukan penanganan pada si klien tersebut. Nah, uh, jadi kita tubuh manusia itu memang merupakan satuan dasar hidup yang disebut dengan sel. Jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal, bahwa memang setiap sel itu dia akan berkelompok, dia membentuk sebuah jaringan. Nah, jaringan-jaringan itu berkelompok akan jadi organ gitu loh. Nah, makanya semuanya itu harus melakukan adaptasi yang dimulai dari sel, entah itu nanti selnya mati atau rusak, memang harus dilakukan adaptasi untuk recovery lagi gitu loh. Nah, kita bicara soal sebuah sel, memang sel ini kan tadi saya sudah bilang bahwa sel ini adalah bagian terkecil gitu loh. Sel ini bagian terkecil. Nah, ketika sel itu dia rusak, maka akan berlanjut pada kerusakan organ dan jaringan. Nah, sel itu dia punya struktur fisik, ya, yang memang terorganisir, namanya organel, ya, namanya organel. Nah, organel itu dia terdiri dari dua bagian utama, yaitu inti atau nukleus, ya, inti atau nukleus, dan kemudian ada yang namanya sitoplasma, ya, namanya sitoplasma. Jadi nukleus dan sitoplasma. Nah, keduanya ini memang dia dipisah oleh membran inti. Nah,
Jadi kalau kita lihat di sini ada yang namanya retikulum endoplasma, atau di dalam gambar ini disebut dengan endoplasmic reticulum. Jadi retikulum endoplasma itu merupakan bagian sel yang fungsinya itu sintesa protein, lemak, dan enzim. Nah, sedangkan mitokondria yang paling bawah ini, jadi mitokondria itu memang bagian sel yang fungsinya itu memproduksi energi dalam sel. Jadi kalau tadi retikulum endoplasma itu fungsinya adalah sintesa protein, lemak, dan enzim, maka mitokondria itu ada memproduksi energi atau gula. Kemudian mitokondria ini dia juga mempunyai peranan yang cukup penting karena memang energi yang didapatkan dari gula itu merupakan tenaga atau memang energi supaya organ-organ lain atau sel-sel lain itu dia bisa melaksanakan kegiatan. Karena kalau seandainya mitokondria tidak bekerja, maka ya bagaimana organ-organ atau sel-sel lain dia mau bekerja kalau dia nggak punya energi atau tenaga. Nah, kemudian di sini ada yang namanya lisosom, ya. Ada yang namanya lisosom. Kemudian lisosom itu fungsinya itu adalah organ untuk pencernaan sel. Nah, sedangkan inti atau nukleolus itu memang bagian sel yang fungsinya untuk pusat pengawasan atau pengaturan sel dan pembawa gen. Nah, di sini isinya adalah RNA dan DNA seperti itu, ya. Nah, sekarang kita bicara soal citra sel. Jadi yang tadi saya sudah bilang di awal bahwa citra sel itu dia akan bisa beradaptasi ketika terjadi masalah pada sel, entah itu nanti karena cedera, bisa macam-macam, bisa karena fisik, bisa karena uh, ROS atau reactive oxygen species. Namun mari secara umum saya menjelaskan kepada Anda bahwa uh, jadi sebuah injury atau sebuah cedera itu kan harus dikategorikan. Jadi kategorinya itu ada bisa karena penyebabnya fisik, kemudian ada penyebabnya kimiawi, kemudian ada penyebab mikrobiologi, ada penyebabnya karena reaksi imun, ada kekuatan mekanis, ada kegagalan keutuhan membran, kemudian hambatan metabolisme, kerusakan DNA, defisiensi metabolik, dan sebagainya. Jadi di gambar ini memang yang kita lihat adalah sudah dikategorikan dalam empat kategori utama, yaitu dari ATP-nya sendiri atau proses metabolisme, ya, dari proses metabolisme atau proses kimiawi. Kemudian di sini ada kerusakan sel itu karena membran dari selnya rusak. Kemudian masalah di dalam intraseluler, kemudian ada karena reaktif oksigen species, atau biasanya kalau kita di sini bilangnya ini apa, radiasi, ya, seperti itulah. Nah, namun kalau seandainya kita jelaskan lebih dalam lagi, jadi mulai dulu dari penyebab fisik, ya. Jadi mulai dulu dari penyebab fisik. Jadi penyebab fisik ini bisa karena trauma, bisa karena suhu yang terlalu tinggi, bisa karena kecelakaan, bisa ditembak dan sebagainya. Artinya bahwa penyebab fisik itu karena memang kerusakan sel akibat trauma dari luar yang keras, trauma fisik, entah mulai dari dipukul, jatuh, ditabrak, dan sebagainya. Yang penting disebabkan oleh fisik. Contoh, pipi yang ditampar keluar darah, kemudian dipukul, dan sebagainya. Ya. Kemudian ada karena penyebab kimiawi, bisa karena obat-obatan, kemudian bisa karena siraman air keras, dan sebagainya. Bisa karena konsumsi obat analgesik atau kortikosteroid, ya. Kemudian dia menyebabkan rusaknya hati dan lambung, seperti itu, ya. Terus kemudian
Cedera kimia lain juga bisa disebabkan karena hipoksia, apalagi pada saat COVID-19 begini, banyak sekali orang yang isolasi mandiri yang gagal, kemudian saturasinya menurun, yang ditandai dengan hipoksia atau kekurangan oksigen. Jadi karena hipoksia itu kan akibatnya suplai oksigen di dalam darah itu kurang, akhirnya ganggulah aliran darah ya. Terus kemudian bisa juga hipoksia itu dia menyebabkan otot mengecil, seperti ada penyempitan arteri dan sebagainya, dan akhirnya ketika penyempitan arteri ya jantung yang kena, seperti itu ya. Kemudian ada penyebab mikrobiologi, bisa karena bakteri, virus, parasit ya. Kemudian jamur, ketika dia masuk di dalam tubuh tuh pasti dia akan merusak. Saya kasih contoh untuk jamur saja. Ketika dia kena kulit, dia menyebabkan panu, kurap. Itu sel integumenmu, sel kulitmu itu sudah rusak, gitu loh. Itu contoh, ya. Jadi sel itu bukan saja berada di dalam tubuh, tetapi sel itu yang membentuk kita. Gitu. Kalau Anda biasanya sering menonton film, itu yang disebut dengan nanoteknologi, itu kan dibuat tuh berdasarkan atas sel, gitu, ya. Kemudian reaksi imun. Jadi reaksi imun itu sering menyebabkan kerusakan sel. Saya kasih contoh, ketika Anda makan seafood contohnya ya, makan seafood itu menyebabkan gatal-gatal muncul merah-merah. Itu kan sebenarnya merah-merah itu kan terjadi kerusakan sel di sana, ya, kerusakan sel. Jadi orang yang tidak biasanya bentol-bentol bengkak, imun itu kan seperti yang saya sudah jelaskan dahulu bahwa di pertemuan sebelumnya, bahwa yang disebut dengan reaksi imun itu bisa dalam bentuk rubor, dolor, kolor, fungsiolesa ya. Dan ketika reaksi imun ini muncul ya, ketika sudah muncul bentol-bentol, otomatis ya terjadi itu kerusakan fungsi, gitu loh ya. Terjadi kerusakan fungsi, fungsiolesa, kemudian ada kemerahan ya, rubor di sana. Itu adalah kerusakan sel di sana ya, sel dari dari sel kulit ya, seperti itu. Kemudian ada yang dinamakan juga dengan akibat kekuatan mekanis. Jadi karena teriris atau terobek, kena tumpahan paku dan sebagainya, robek-robek dan sebagainya ya. Terus kemudian kegagalan keutuhan membran. Jadi karena terjadi perubahan biokimiawi di dalam sel itu, dia menyebabkan kerusakan membran. Nah, saya kasih contoh sel yang terinfeksi virus. Nah, biasanya karena adanya mediator sitotoksitas, yaitu contohnya perforin yang menyebabkan sitolitik, radikal bebas itu juga menyebabkan kerusakan dari membran sel, karena memang kadar oksigen dan kadar karbon dioksida dan karbon monoksida itu dia gampang sekali untuk masuk di dalam sel, jadi dia gampang sekali meracuni dan merusak dinding sel. Jadi akhirnya ya selnya rusak. Kemudian selain itu ada juga hambatan metabolisme. Jadi hambatan metabolisme itu dia bisa terjadi dari mekanisme metabolisme yang ada. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan bahwa mitokondria ya, bicara soal mitokondria, kemudian bicara soal retikulum endoplasma yang masing-masing tugasnya itu adalah mensintesa protein, lemak, enzim, dan sel. Nah, biasanya kan kalau kita di dalam biologi itu kita bicara soal metabolisme sel, entah protein, lemak, maupun kita bicara soal metabolisme gula, gitu, glukosa.
Nah, kalau seandainya terjadi kerusakan metabolisme di sana, ya otomatis mau tidak mau eh, proses adaptasi selnya itu atau selnya itu menjadi rusak. Ya, tentunya seperti itu. Jadi siklus Krebsnya ketika berubah, ya sudah gitu loh, terjadi kerusakan sel di sana. Kemudian terjadi kerusakan DNA. Nah, kerusakan DNA ini kalau saya kasih contoh seperti orang yang menikah sedarah, ya kayak macam di Indonesia pun masih menganut sistem itu ketika adik boleh nikah dengan kakak atau sepupu dengan sepupu. Maka yang biasanya terjadi itu adalah anaknya bisa terjadi sindrom Down seperti itu. Jadi sindrom Down itu seperti kita tahu bahwa sindrom Down itu dia terjadi karena kerusakan DNA 22. Nah, gitu ya. Kode DNA 22. Jadi nomor 22 jadi akhirnya terjadi kerusakan mental di sana gitu loh. Nah, saya kasih contoh lagi terjadi kerusakan mental akibat sesuatu yang dari luar kimiawi. Saya kasih contoh ketika terjadi pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Ya, jadi akhirnya orang di sana banyak yang mengalami leukemia dan talasemia karena radiasi dari bom atom tersebut. Ya, jadi terjadi kerusakan DNA. Nah, kemudian ada defisiensi metabolit seperti kan kita tahu bahwa metabolit esensial itu bisa karena terdiri dari glukosa, kemudian hormon, oksigen. Nah, bila terjadi defisiensi dari glukosa, hormon, dan oksigen, maka terjadi cedera pada sel karena memang sel kan butuh itu untuk hidup. Contoh, sel saraf. Jadi kalau seandainya terjadi pada kalau kalau glukosanya kurang, oksigennya kurang pada sel saraf, ya otomatis matilah, ya matilah jaringan otaknya seperti itu. Nah, kemudian apa ketika terjadi cedera-cedera tersebut, apa yang harus dilakukan oleh sel supaya bisa recovery atau bertahan? Yang pertama, jadi ketika terjadi ada yang dinamakan dengan subletal, ya. Subletal itu cedera subletal itu terjadi jika sel itu dia mengalami cedera dan dia dia jadi ada sel nih, jadi ada sel dia apa namanya, ada sel dia rusak, ya contohnya seperti itu, dia kena cedera tapi dia perubahan bentuk tapi nggak mati gitu. Itu yang dinamakan dengan subletal. Jadi lo ditabrak tapi lo nggak mati, hanya kepalamu yang penyok sebelah seperti itu atau kakimu yang patah. Nah, itu sama juga dengan sel ketika terjadi trauma yang dari beberapa penyebab yang tadi, dia nggak mati tapi hanya perubahan bentuk dan dia harus kembali lagi ke bentuk normalnya. Nah, cuman ketika terjadi cedera ini kan dia harus balik ke bentuknya yang semula itu. Nah, untuk balik ke semulanya itu dia harus melakukan beberapa mekanisme. Kita di sini saja ketika ditabrak mobil itu kakinya patah, ya harus dioperasi dulu, kakinya bengkak-bengkak dulu, terus kemudian nanti kembali setahun kemudian sudah bisa jalan normal. Sel juga kan begitu. Jadi sel itu ketika dia cedera subletal, ya dia kena cedera, ya kena trauma, dia nggak mati, tapi supaya mau kembali ke bentuk awalnya dia harus melewati beberapa tahapan dulu. Seperti satu, di sini saya jelaskan ada pembengkakan sel, ada juga penimbunan lemak di intrasel, ya atau di bagian dalam sel. Nah, pembengkakan sel ini memang sering terjadi, ya sering terjadi pembengkakan karena memang terjadi penumpukan cairan di dalam. Jadi sitoplasma yang ada di dalam sel itu dia menjadi keruh dan kasar, dan kemudian terjadi gangguan metabolisme dalam hal pembentukan energi. Jadi di apa namanya yang saya jelaskan tadi, di retikulum endoplasma, ya yang ada di mitokondria, yang di mitokondria itu tugasnya itu adalah
melakukan pembentukan energi ya, pembentukan energi. Cuman pada saat terjadi trauma sel, kemudian terjadi pembengkakan sel di sana, cairan malah lebih banyak ya, cairan lebih banyak, akhirnya kan sitoplasma dia keruh, kemudian dia bengkak ya. Kemudian ini yang tadi saya bilang mitokondria ya, mitokondria itu dia nggak bisa untuk fungsikan tugasnya untuk membentuk energi ya, seperti itu. Jadi memang ada sedikit terjadi kerusakan pembentukan energi lah pada saat pembengkakan sel di cedera subletal. Nah, kemudian retikulum endoplasma dia harus melakukan tugasnya untuk penimbunan lipid atau lemak. Nah, ketika terjadi penumpukan lemak di dalam sel, kemudian inti atau nukleus itu dia pasti akan terpinggir. Jadi di area-area tengah, inti yang ada di tengah itu, kemudian terjadi penumpukan lipid di area sekitar nukleus, otomatis kan inti utama atau nukleolus ini dia menjadi tergeser gitu. Ya, itu yang terjadi pada saat proses penimbunan lipid. Nah, kemudian kalau kita lihat biasanya kan kalau seandainya orang yang bengkak ya, setelah orang bengkak itu biasanya ada terjadi ini kulit tampak ya, kelihatan kekuning-kuningannya. Jadi sebenarnya yang kita lihat itu tampak kekuning-kuningan di area, contoh orang kena tabrak, terus kemudian setelah lukanya itu sudah dibersihkan, namun karena respon inflamasi, kemudian banyaknya cairan di dalam sel, dan akhirnya kakinya bengkak gitu. Itu adalah dalam jangka waktu 1 sampai 3 hari bengkaknya, atau dalam 1 sampai 1 minggu ya, 1 hari sampai 1 minggu itu masih dikatakan normal dalam proses proses penyembuhan luka. Jadi ada bengkaknya di sana, inflamasi. Itu adalah sesuatu yang normal karena sel itu akan kembali ke bentuk asalnya, karena tidak semua sel itu dia rusak, namun hanya terjadi cedera subletal tadi yang saya jelaskan, mati tapi rusak tapi nggak mati. Jadi terjadi mekanisme namanya pembengkakan sel yang ditandai dengan banyaknya cairan dalam sel, kemudian banyak juga terjadi kegagalan dalam metabolisme energi. Nah, selain itu terjadi penimbunan lipid. Jadi di dalam sel itu diisi lipid ya, diisi lipid. Namun cuman nukleusnya itu dia, atau inti selnya itu dia akan tergeser. Namun cuman nampak yang paling luar, tampak di luar bahwa lemak itu sementara mengisi sel itu, area luka itu tampak kuning karena lemak itu kuning. Jadi kan sel itu kan banyak sekali tuh. Jadi kalau seandainya areanya tampak kuning ya karena memang lemak sedang mengisi sel. Jadi bukan karena memang tidak, itu karena hipoksia, enggak juga. Terus kemudian di area sekitar luka kok tidak, itu karena hipoksia. Enggak. Itu karena memang orangnya kena liver, jadi kuning lukanya, enggak gitu. Tapi memang itu adalah bagian dari supaya sel itu dia kembali ke prosesnya. Jadi lemak masuk ke dalam sel seperti itu ya. Terus kemudian setelah ada cedera subletal, ada lagi yang namanya dengan cedera letal. Jadi cedera letal itu cedera yang rusak dan tidak akan kembali ke bentuk asalnya. Jadi udah rusak ya rusak aja gitu loh. Rusak ya rusak aja. Sudah nggak balik. Contoh kena potong terus kemudian udah nggak ada ini lagi. Rusak ya rusak aja gitu. Makanya muncul scare dan lain-lain. Cuman prosesnya di situ yang harus dilakukan pada saat cedera letal itu sebenarnya ya sudah, ketika dia sudah rusak itu dia nggak bakalan kembali lagi. Jadi nggak ada mekanisme, paling cuman mekanisme penyembuhan luka saja. Tapi kalau seandainya untuk kembali lagi udah nggak bisa. Seperti itu ya. Terus kemudian nanti ada lagi adaptasi dari sel lainnya ya.
sel selain letal dan subletal tadi, ada juga bentuk adaptasi lain dari sel itu akibat dari peningkatan beban kerja sel yang tinggi sekali, kemudian ataukah penurunan beban sel yang rendah sekali. Jadi contoh kayak macam orang yang olahragawan itu biasanya kan ini olahragawan itu biasanya akan terjadi peningkatan beban kerja sel. Terus kemudian kalau orang yang obesitas makan tidur kan beban selnya makin rendah. Nah, itu ada mekanismenya supaya mereka bisa tetap bertahan hidup, makanya harus lakukan adaptasi. Ada yang menarik nih. Kemarin saya nonton salah satu channel YouTube dari tim ini PUBG atau Mobile Legends Indonesia gitu. Jadi dia membahas gini. Jadi mereka itu sering sekali cedera di pergelangan tangan ya. Cedera di pergelangan tangan. Jadi karena memang mereka punya mobilitas untuk melakukan perintah pada saat main game itu tinggi sekali ya. Kemudian stres dan sebagainya. Jadi ada salah satu pemain e-sport ya, e-sport internasional dari Cina, kemudian ada satu yang dari Amerika kalau nggak salah. Itu tangannya itu didiagnosa itu padahal dia baru umur 20 tahun, tapi tangannya sudah berusia seperti orang 40-50 tahun. Seperti itu. Ya karena memang ketika dibutuhkan tenaga yang banyak di area tangan, itu kan dia membutuhkan energi yang banyak. Nah, kalau seandainya suplainya kurang ke area tangannya, ya otomatis kan tangan itu dia mau hidup ya dia ngambil energi yang ada di sekitar gitu. Ya, itulah mekanisme untuk adaptasi dari sebuah sel. Jadi kalau seandainya contoh ya anggap saja energi itu dia sama seperti uang di tabungan ya. Kalau seandainya kamu nggak punya uang dimanapun ya kamu kuras ya akhirnya habis gitu loh. Sama seperti energi di tubuh manusia seperti itu ya. Nah yang tadi saya bilang kalau seandainya terjadi penurunan fungsi atau terjadi kelebihan beban fungsi dari sel, maka sel-sel di dalam tubuh manusia itu pasti dia akan melakukan adaptasi. Ya. Nah, adaptasi seperti apa yang dilakukan? Contoh, ukurannya bertambah. Kalau di dalam medis disebut dengan hipertrofi. Nah, saya kasih contoh. Ini ada prostat nih. Ya, prostat itu kan kecil sekali. Prostat itu kecil sekali, jadi ketika Anda memaksakan dia, ya seperti itu, maka dia akan terjadi pembesaran di sini. Bisa juga karena genetika, seperti itu ya. Jadi terjadi pembesaran. Nah, kemudian ini yang kalau pembesaran prostat ini dia lebih kepada ini pembesaran karena patologi atau karena penyakit. Nah, kalau seandainya dibilang bahwa pembesaran yang di fisiologis atau yang normal ya, saya kasih contoh seperti Aderai atau Deddy Corbuzier lah. Jadi karena beban kerja sel di otot ya, bisep dan sebagainya di seluruh bagian tubuhnya, akhirnya kan badannya besar-besar. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan itu adalah supply-nya bagaimana? Makanya kan mereka minum protein yang tinggi, makan protein yang tinggi. Nah, kalau kita yang makannya pas-pasan disuruh fitness, kayak badan besar, tetapi habis itu ya melorot. Ya, melorot seperti itu. Nah, melorot itu yang disebut dengan atrofi, ya seperti itu. Kemudian atau aplasia. Nah, inilah yang dinamakan dengan atrofi atau pengecilan. Jadi ya ini bisa sama seperti bisa fisiologis, bisa juga patologis. Nah, kalau fisiologis itu orang yang bisa terjadi atrofi, orang yang ya bisa karena dia nggak makan. Istilah kerennya bilangnya diet gitu loh. Padahal ya nggak makan gitu loh. Jadi makanya ya kurus gitu loh. Itu yang dinamakan dengan atrofi fisiologis, kurus, ya nggak makan. Namun kalau seandainya atrofi patologis, artinya atrofi karena penyakit ya, salah satu contohnya ya karena ini poliomelitis ya, poliomelitis. Terus kemudian
Ada juga atrofi karena jarang bergerak. Nah, itu yang tadi saya bilang ada pemain PUBG itu. Ya, gimana ya? Dia karena nggak bisa bergerak sekarang itu dia mau apa ya? Mau push up saja setengah mati atau berdiri atau tidur terus kemudian berdiri dengan kedua tangannya itu setengah mati sekali. Ya, karena mereka duduk sehari bisa 10 jam seperti itu tanpa aktivitas apa. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau saya ulangi lagi, kalau atrofi atau pengecilan karena fisiologis ya itu ya karena dia diet gitu, nggak makan ya istilah keren. Terus kemudian kalau seandainya dibilang atrofi karena penyakit ya bisa sebut bisa polio ya semacam-macam. Ya karena memang pada saat ini ya produksi hormon menurun ya bagaimana mau produksi energi, lemak dan sebagainya. Terus kemudian ada lagi yang dinamakan dengan hiperplasia atau tambah jumlah sel. Ya, tambah jumlah sel yang tadi saya bilang ke Anda bahwa hiperplasia ini bisa karena fisiologis, bisa juga karena patologis. Jadi yang dinamakan dengan fisiologis ini ya ukuran selnya ya jumlah selnya bertambah namun tidak dengan ukurannya. Jadi kalau ukuran sel bertambah, kalau seandainya orang yang dengan fisiologis ya karena teman-teman binaragawan tadi. Gitu. Jadi mereka punya ukuran otot bertambah, diameternya bertambah, ya otomatis penambahan sel juga di sana, ya atau hiperplasia. Namun kalau seandainya terjadi hiperplasia yang patologis atau yang dikatakan dengan hiperplasia atau pembesaran jaringan, penambahan jumlah jaringan karena penyakit ya kanker, tumor, ya seperti itu. Nah, terus kemudian ada juga yang dinamakan dengan terjadinya perubahan sel. Nah, kalau seandainya ini juga bisa karena apa namanya ya patologis atau fisiologis. Jadi metaplasia itu ya dinamakan dengan metaplasia itu ya karena memang terjadi perubahan sel matur ya, perubahan sel matur. Jadi ini bisa karena fisiologis, bisa karena patologis. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Jadi ini kan bicara soal gen. Beda antara kornea ya atau iris. Iris mata antara orang Indonesia dengan iris mata orang Kaukasian atau orang Eropa yang dikatakan dengan mata biru. Itu kan perbedaan ya. Jadi terjadi perubahan sel atau metaplasia. Jadi lingkungan yang menyebabkan itu normal gitu loh ya. Makanya saya bilang ini adalah metaplasia. Metaplasia untuk fisiologis. Jadi untuk bisa beradaptasi. Jadi karena kita di Indonesia ini kenapa sampai dibilang bahwa matanya irisnya harus coklat ya karena memang kita di Indonesia itu punya cuaca yang panas, silau, langsung kontak dengan matahari gitu loh. Nah, sedangkan orang yang di Kaukasian atau di Eropa itu kan jarang sekali kena matahari. Jadi akhirnya mereka punya iris itu dibuat supaya ini bisa adaptasi dengan cuaca yang gelap. Seperti itu ya. Nah, cuman yang menjadi permasalahan itu adalah ketika orang yang Kaukasian itu dia tinggal di Indonesia atau sesuatu yang patologis yang mirip seperti itu. Saya kasih contoh albino. Teman-teman kita yang albino, yang lahir yang albino. Itu kan mereka punya iris mata itu terang sekali. Jadi mereka agak kesulitan ketika melihat di cuaca yang panas. Nah, ini kan patologis sebenarnya. Jadi patologis karena genetikanya yang tidak baik, ya. Karena mungkin pada saat hamil ibunya itu mungkin konsumsi obat-obatan yang terlalu banyak. Saya kasih contoh tetrasiklit seperti itu. Jadi akibat ini ada efek sampingnya. Anak-anak menjadi albino dari menurut beberapa penelitian. Jadi itu yang terjadi ketika konsumsi obat terlalu banyak kan perubahan genetik dalam hal produksi dari melanosit atau hormon warna
ya, pigmentasi di dalam tubuh manusia. Nah, ini kan patologis. Jadi ketika yang seharusnya orang dengan irisnya yang gelap berada di Indonesia, kemudian iris yang terang itu berada di Eropa, namun kalau seandainya dia terbalik, ya itu berarti ada patologis. Bukan karena orang Eropa tinggal di Indonesia, enggak. Tetapi karena memang orang Indonesia itu ini melahirkan anak yang seperti orang Eropa. Padahal genetikanya tidak begitu. Ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari adaptasi sel yang sebenarnya ada yang bisa patologis, bisa juga fisiologis. Jadi intinya itu adalah akan nampak di organnya kita, entah di kulit, entah di jantung, entah di apa. Tapi perubahan mulai pertama yang diserang itu adalah sel. Dan kemarin kita sudah jelaskan tentang mekanisme penyakit. Ketika muncul dengan tanda dan gejala itu, ya itu kan karena tanda dan gejala itu muncul di organ. Namun yang diserang pertama kali oleh virus, bakteri, jamur, dan sebagainya itu adalah sel. So that's why sel harus adaptasi. Ya, oke, mungkin sampai di sini dari saya. Tetap semangat. Semoga penjelasan singkat ini bisa membuat Anda jadi memahami. Selamat pagi, selamat siang, sore, selamat